Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aledia Udipanesa, NIM 202111032, kelas A Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester Bahasa Indonesia. Soal nomor 1. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan ejaan adalah kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan, kurang ketelitian dalam menulis, dan keterbatasan waktu dalam mempelajar menulis. Contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Abjad yang benar adalah abjad. Fotokopi yang benar adalah fotokopi. Esok yang benar adalah besok. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung biasanya digunakan oleh penulis di awal kalimat, disertakan tahun beserta halamannya. Contoh, menurut Pak Hilma, kurung buka 2005.25 kurung tutup. Contoh nomor 2, menurut Bill Samson dalam Santana, kurung buka 2005.25 kurung tutup. Kutipan tidak langsung, nama penulis selalu diletakkan di akhir kalimat dan juga menyertakan tempat beserta tahun terbitnya sumber tersebut. Contoh, kurung buka Jakarta, (2) Ardana, 2012.26 kurung tutup. Contoh kedua, kurung buka Pekalongan, (2) Ferdian, 2008.2 1175 kurung tutup. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain karena biografi disusun oleh orang lain. Dalam menulis biografi, biasanya penulis biografi mengandalkan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Dalam biografi, dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal, serta disebutkan juga jasa dan karya yang telah diciptakan oleh tokoh yang digambarkan dalam biografi. Selanjutnya, contoh biografi. Biografi singkat dan lengkap R.A. Kartini. R.A. Kartini sendiri diketahui merupakan seorang wanita yang lahir di Jepara pada 12 April 1879 dari seorang bangsawan yaitu R.M. Sosroningrat yang menikah dengan Mangasirah dan dikaruniai beberapa anak. R.A. Kartini sendiri merupakan anak nomor 5 dari 11 saudara yang dimilikinya dari pasangan yaitu R.M. Sosroningrat yang merupakan seorang bupati Jepara dan M. Angasirah yang merupakan seorang keturunan kiai. Meskipun hidup dalam lingkungan bangsawan, namun kecitraan R.A. Kartini dalam belajar memang tak dapat diragukan. Berbagai buku telah dirinya baca dan menghasilkan berbagai tulisan. Sejumlah tulisan diketahui dimiliki oleh R.A. Kartini mengenai kondisi wanita Indonesia pada saat itu.
Selain tulisan tersebut, tulisan-tulisan berupa surat juga banyak dikirimkan oleh dirinya kepada teman asal Belanda dan mengisahkan banyak peristiwa di Indonesia pada tahun 1903. R.A. Kartini diketahui menikah dengan suami dirinya yang juga dari golongan KRM, Aryo Singgih Jojo Adiningrat. Namun hal ini tak menghalangnya untuk mengenai emansipasi manusia. Hal ini diketahui setelah menikah, R.A. Kartini masih aktif dalam berbagai gerakan mengenai emansipasi wanita yang dijalani oleh dirinya. Bahkan sebuah gedung didirikan sebagai pusat sekolah wanita di Rembang. Perjuangan seorang R.A. Kartini khususnya dalam hal emansipasi atau persamaan hak untuk wanita terus ia perjuangkan hingga akhir hidupnya. Dirinya diketahui meninggal pada 17 September 1904 yang lalu. Selanjutnya, contoh bibliografi. Contoh penulisan bibliografi dari buku apabila yang dijadikan sumber itu ialah buku, susunan penulisannya adalah sebagai berikut. Nama pengarang, tahun terbit, judul buku, tempat terbit, nama terbit. Contoh penulisan. Abraham Ezro, A.N. 1994, Rosalina Indah, Bandung, 2 Gramedia. Contoh nomor 2, Zainal Abidin, Depdikbud, 1989, Rumahku, Yogyakarta, 2 Balai Pustaka. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata penggantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Jawaban. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Sedangkan penggunaan kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contoh penggunaan kata pukul yang tepat dan sesuai maknanya. Pesawat akan berangkat pukul 09.00 dalam rute Jakarta-Denpasar. Penggunaan kata jam yang tepat untuk hari-hari misalnya, setiap hari Rabu akan ada pelajaran bahasa Indonesia selama 1 jam dengan mengerjakan latihan soal. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Bahasa merupakan deretan bunyi yang bersistem sebagai alat instrumentasis yang menggantikan individual dalam menyatakan sesuatu kepada lawan tutur dan akhirnya melahirkan kooperatif di antara penutur dan lawan tutur. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam wujud bunyi yang bersistem sebagai memiliki peran pengganti bagi penutur untuk menyatakan gagasannya yang kemudian direspons oleh lawan tutur sehingga terjalin komunikasi yang baik. 5 sifat bahasa yang terwujud bunyi sebagai berikut. Nomor 1. Bahasa merupakan seperangkat bunyi yang bersistem dari dikeluarkan oleh alat bicara manusia. Nomor 2. Hubungan antara bunyi, bahasa, dan objek atau reference bersifat arbitrari atau mana suka. Selanjutnya, nomor 3, bahasa itu bersistem. Setiap bahasa di dunia ini mempunyai sistem sendiri.
Sistem bahasa Indonesia berbeda dengan sistem bahasa Inggris dan bahasa lain di dunia ini. Nomor 4, bahasa adalah seperangkat lambang. Memang bunyi yang dihasilkan oleh alat bicara manusia itu berwujud lambang. Misalnya, bumi kuda melambangkan adalah K, U, D, A. Kalau kita suarakan dan berjudul kuda, kalau kita tuliskan dalam bahasa Indonesia, sebab dalam bahasa Inggris ditulis HORSE, horse. Lambang-lambang itu kita mengerti maknanya apabila lambang tersebut berada dalam kawasan bahasa yang kita pahami. Nomor 5, bahasa bersifat sempurna. Maksudnya, bahasa yang kita gunakan dapat ditambahkan unsur lain bisa terwujud gerakan tangan, perubahan roman, muka, atau penambahan unsur suprasegmental pada setiap satu tujuan. Selanjutnya nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Tanda koma banyak disalahkan. Tanda koma banyak disalah penggunaannya pada kondisi berikut. 1. Pemisahan unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir, yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contoh kalimat yang benar. Ibu hanya membawa sepatu, tas, dan baju. Contoh yang salah. Ibu hanya membawa sepatu, tas, dan baju. Nomor 2. Pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Contoh yang benar, karena memanjat pohon, adik jatuh dan kakinya terluka. Contoh yang salah, adik jatuh dan kakinya terluka karena memanjat pohon. Selanjutnya, 3. Penghubung antar kalimat. Contoh yang benar, akan tetapi peluang tim ini untuk menang masih terbuka lebar. Contoh yang salah, akan tetapi peluang tim ini untuk menang masih terbuka lebar. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7. Apa perbedaan dari makna dan tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. 1. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contoh, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari. Hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, hidup dan mati. Nomor 2, tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contoh nomor 1, kita memerlukan titik 2, kursi, meja, dan lemari. Nomor 2, tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi titik 2, persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan. Nomor 3, tanda titik 2 dipakai sudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian atau penjelasan dan penggambaran. Contoh, ketua, Yudo Hustodo, sekretaris, titik 2, Anita Septiani, bendahara, titik 2, Sinta Wulandari. Selanjutnya, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara
yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Contoh, sudah hampir malam, anak-anak masih membaca buku, ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis makalah, adik membaca cerita pendek. Contoh kedua, Pak Guru menerangkan, murid-murid mendengarkan. Nomor 2, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa kiausa. Contoh pertama, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah berkewarganegaraan Indonesia, berijazah, sarjana S1, berbadan sehat, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nomor 3, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contoh, ibu membeli jeruk, apel, dan jambu. Titik 2, piring, gelas, dan sendok, wortel, tomat, dan lobak. Contoh nomor 2, agenda rapat ini meliputi pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara. Penyusun anggaran dasar anggaran rumah tangga dan program kerja, dan pendataan anggota, dokumentasi, dan aset organisasi. Selanjutnya, pertanyaan nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Tidak sedikit para penulis dalam penulisannya bukan tidak memperhatikan ejaannya, akan tetapi kurangnya pemahaman atau pengetahuan mengenai hal-hal tersebut. Salah satu contohnya adalah ketika seseorang penulis tidak mengetahui bahasa asing tersebut, apakah sudah menjadi bahasa sarapan di bahasa Indonesia, sehingga penulis tersebut kebingungan bagaimana menuliskannya dalam bahasa Indonesia. Kesalahan dalam penulisan huruf miring tidak serta-merta karena kurangnya pemahaman mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi bisa jadi karena kurang teliti dalam penulisannya. Contoh, analisis statistika dalam kumpulan puisi buku latihan tidur karya Joko Pinurbo. Contoh yang salah karena judul buku puisi tidak dicetak miring. Contoh kedua, analisis stilistika dalam kumpulan puisi buku latihan tidur karya Joko Pinurbo. Ini adalah contoh yang benar karena judul puisi dicetak miring. Selanjutnya, pertanyaan nomor 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Penulisan karya ilmiah bagi mahasiswa mungkin tidak semudah menulis artikel bebas atau buku harian. Karya ilmiah biasanya merupakan mata kuliah yang berkaitan dengan tugas akhir seperti skripsi atau tugas akhir ujian akhir semester seperti makalah. Di dalam karya ilmiah, seperti makalah atau skripsi sangat memperhatikan sistematika, penulisan ejaan, pembacaan referensi, atau literatur pustaka yang membutuhkan waktu yang relatif lama, serta harus memperhatikan jumlah halaman antar tiap bab. Selanjutnya, contoh data yang masih salah dan contoh pembenarannya.
Podo moro, seharusnya pada marah. Sari roso, seharusnya sari rasa. Moro seneng, seharusnya marah seneng. Monggo kerso, seharusnya mangga kerso. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.